Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan Kepala Bidang DPMD Jawa Barat, dan yang terhormat dan saya hormati seluruh Dewan Juri, dan yang saya hormati juga seluruh hadirin sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan inovasi yang saya bawakan, yaitu Averevelin atau pesawat pengusir hama burung. Mohon ditampilkan video terlebih dahulu, Pak. Kita tonton dulu videonya. Apa yang dirasakan ketika melihat banyak burung di sawah? Bagi kami itu sangat indah, tapi bagi para petani itu adalah musibah. Perkenalkan, saya Abdul Wahab. Saya adalah pemuda pelopor bidang inovasi teknologi yang berasal dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan saya setiap hari adalah bermain pesawat di sawah setiap pagi dan sore hari. Sampai suatu ketika ada seorang petani yang datang menghampiri saya dan menceritakan tentang permasalahan pertanian yang disebabkan oleh hama burung, di mana burung bahkan mampu menghabiskan setengah dari hasil panen petani, bahkan bisa sampai mengalami kegagalan panen karena bulir padi yang kosong dimakan burung. Sehingga ide untuk membuat pesawat pengusir burung pun muncul begitu saja. Akhirnya saya pun membuat sendiri pesawat pengusir burung yang saya beri nama Averevelin, yang berarti pesawat pengusir burung. Pesawat yang saya buat bersuara sangat nyaring, sehingga saat mendengar suaranya saja burung sudah berterbangan. Setelah uji coba pesawat tersebut, ternyata memang sangat efektif untuk mengusir burung. Dibandingkan dengan sebelumnya, para petani hanya memanfaatkan boneka sawah, jaring, tali-tali plastik, bahkan petasan. Saat ini sudah banyak petani yang telah menggunakan pesawat pengusir burung buatan saya. Setiap hari, petani maupun masyarakat sekitar bisa belajar cara mengendalikan maupun memperbaiki pesawat mereka yang rusak, dan terkadang membantu saya untuk membuat pesawat ketika sedang banyak pesanan. Sebelum membeli, biasanya mereka kami ajarkan terlebih dahulu cara mengendalikan pesawat menggunakan simulator, sehingga pesawat yang mereka gunakan bisa awet. Biasanya hanya butuh beberapa detik saja untuk mengusir burung, sehingga Averevelin bisa digunakan seharian sebelum baterai habis dan harus dicas ulang. Saat ini Averevelin sudah menggunakan sistem GPS, sehingga pesawat bisa terbang tanpa dikendalikan oleh petani. Namanya Duladi dari Jawa Tengah. Bapak Duladi, setelah beli Averevelin ini perkembangannya seperti apa? Seperti alhamdulillah. Dulunya waktu belum ada ini lebih susah. Biasanya pakai apa itu? Biasanya pakai kotrok-kotrok kaleng, bedogan. Sekarang alhamdulillah ada kapal kecil lah. Alhamdulillah panen habis bisa panen. Alhamdulillah pendapatannya dapat banyak. Biasanya 5 ton, sekarang alhamdulillah bisa dapat 6 ton. Wow, banyak banget berarti ya, Pak. Baik, itu video yang kami tampilkan. Selanjutnya, kenapa sih kita butuh Averevelin? Memang dari data yang saya dapatkan, ini data 2021, memang Indramayu adalah salah satu lumbung padi terbesar, dan Jawa Barat adalah peringkat 3 penghasil padi nasional, dan Indramayu adalah terbesar di Jawa Barat. Begitu. Setelah itu ada Karawang dan Subang. Ini datanya. Dan ketika ada burung ketika ada serangan itu tidak hanya 100, 200, ribuan bahkan jutaan. Ketika ada burung itu
sangat tidak mustahil bahwa petani itu gagal panen. Makanya banyak yang mengeluhkan bagaimana sih menangani burung dan tikus. Itu sebetulnya dua penyakit yang belum pernah ada treatmentnya, belum ada obatnya. Kalau hama-hama yang lain mungkin ada pestisida dan yang lainnya. Ini burung dan tikus belum ada. Nah, maka saya coba membuat inovasi untuk mengusir hama burung itu, bukan membunuh tapi mengusir. Sebelumnya petani itu masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Bahkan di tempat saya banyak juga yang masih menggunakan mistis ya, seperti kemenyan atau apa untuk mengusir burung Pak katanya. Padahal itu tidak berpengaruh sama sekali. Banyak juga di samping desa saya itu, karena samping desa saya itu penghasil petasan, pakainya petasan, dan petasan itu satu hari bisa habis 500.000 Pak, hanya untuk mengusir burung. Tentulah hanya itu 1 hektar, habis 500.000 per hari. Yang paling menurut saya rasional itu pakainya jaring. Di Karawang hampir semua sudah pakai jaring. Tapi jaring itu ada yang sistemnya sewa, ada yang jual, ada yang beli. Kalau sewa per hektar itu biasanya 950.000, kalau beli mungkin di atas itu. Tapi ketika pakai jaring itu belum termasuk pemasangannya. Coba bayangkan masang jaring 1 hektar, 2 hektar, 100 hektar, seperti apa susahnya. Tapi kalau pakai jaring, ketika ada serangan burung, iya burung tidak makan bulir padinya, tapi ketika burung itu gelabakan, itu kena padi juga, padinya rusak juga. Jadi menurut saya masih kurang efektif. Maka treatment tradisional itu masih menimbulkan masalah. Bahkan kita lihat petani rugi hampir 3 miliar. Ini situsnya ada. Dan anehnya mereka malah menurunkan 650 personil untuk ngusir burung katanya. Loh, orang ngusir burung, burungnya aja terbang, masa yang ngusir diem nggak bisa terbang? Susah, belum ada treatment yang khusus, belum ada solusi yang tepat gitu. Nah, saya buat Aferevelin karena namanya itu apa ya? Pesawatnya ini namanya apa ya? Saya bikin aja Aferevelin, itu dari kata aves dan repellent, pengusir burung, jadi istilahnya gitu. Untuk bertujuan apa sih? Ya memang harusnya kita itu petani itu supaya tidak mengalami kegagalan panen. Petani itu supaya ketika mau panen itu dapatnya banyak, karena posisi yang hampir panen itu petani sudah menghabiskan banyak uang, entah untuk pestisida, untuk traktor, bajak segala macam. Itu kalau ibarat orang lari itu, kita udah mau finish jatuh duluan, udah mau panen diserang hama burung, habislah sudah. Bukan hanya kerugian tapi minus itu. Jadi kenapa harus pakai Aferevelin ini? Karena memang suaranya ini sangat-sangat nyaring sekali, bahkan melebihi suara guntur atau halilintar ya, gledek atau Jawanya. Ini bisa mencapai 120 desibel. Juga kenapa harus memakai Aferevelin itu karena jangkauannya itu tidak hanya untuk 1-2 petak sawah, tapi jangkauannya itu sejauh mata memandang. Kalau jangkauan dari remote controlnya itu bisa sampai 2 km, artinya bisa sampai berapa hektar itu? 1 hektar 100 meter mungkin ya. Nah itu bisa sampai berkilo-kilometer. Bahkan yang terbaru yang sudah pakai GPS itu jangkauannya kemanapun, nggak hanya dikendalikan oleh remote control, tapi sudah memakai sistem GPS. Kemanapun kita arahkan melalui handphone, itu pesawat akan ke sana. Juga tidak memerlukan biaya tiap hari ya, kita hanya pakai baterai charger, habis dicas gitu. Jadi setiap hari tidak perlu mengeluarkan biaya untuk para petani, dan harganya ini sangat terjangkau, tidak sampai puluhan juta. Yang termurah itu 1,5 juta,
yang termahal bisa sampai 3 juta. Itu tergantung spek dan fitur yang diberikan. Bahan utamanya ini adalah sebuah styrofoam ya Pak, tapi styrofoamnya itu agak keras, dia bukan styrofoam yang buat dekor-dekor gitu. Tapi banyak sekali dijual di Gramedia ataupun di tempat-tempat yang menjual bahan-bahan ATK ya, banyak. Kan kalau styrofoam kan ringan, gampang pecah katanya, tidak masalah. Memang karena kita membuat barang itu terbang dan bisa dikendalikan. Kalau misalnya kita membuat barang yang kuat, ya tidak akan bisa buat diterbangkan atau dikendalikan. Bisa diterbangkan tapi susah untuk dikendalikan. Maka styrofoam ini masih oke, walaupun katanya ringkih, tapi asal jangan nabrak nggak masalah. Pesawat asli pun walaupun pakainya besi, kalaupun dia jatuh ya pasti bermasalah gitu. Nah, problemnya di sini memang karena ini kan teknologi baru ya, mainan baru istilahnya. Orang-orang kampung itu main-mainan paling mobilan, mobil remote, perahu remote. Ini kita pesawat remote. Makanya sebelum menggunakan itu harus dikenalkan terlebih dahulu nih, bagaimana cara untuk belok kanan, belok kiri, naik, turun, naikin kecepatan, nurunin kecepatan. Itu ada di aplikasi HP juga ada, di simulator laptopnya juga ada. Jadi setidaknya harus dikenalkan terlebih dahulu cara penggunaannya. Ini jenis pesawat yang sudah kita jual. Yang pertama VR23 itu karena saya sendiri anggota aeromodeling, ini pertama kali saya buat itu masih nggak terlalu kenceng. Jadi bedanya sama aeromodeling, suaranya itu nggak kenceng Pak. Jadi hanya terbang-terbang aja karena kita hobi kan. Tapi karena tujuan saya untuk ngusir burung, jadi saya modifikasi sedemikian rupa supaya menghasilkan suara yang nyaring itu. AVR24, AVR04 ini udah kenceng suaranya. Nah yang AVR28 ini dia yang sudah ada GPS-nya, tentunya harganya lebih mahal. Tapi kebanyakan yang pesen itu AVR28 tapi tanpa GPS, karena mungkin keterbatasan petani itu susah. Kalau Pak ini bukannya aplikasi ini Pak, aplikasi ini Pak, susah, HP aja kadang nggak punya kan. Jadi mereka milihnya AVR28 karena sudah ada stikernya ya. Saya kasih stiker militer ya, stiker army, karena banyak juga yang menyebutnya tentara langit katanya. Buat ngusir burung itu, wah tentara langit nih katanya gitu. Dan penjualan kita sebelum masuk ke ranahnya pertanian itu hanya 15 piece pas waktu saya masih jadi hobi aeromodeling. Setelah kita rubah sekiranya suaranya kenceng, yang belinya para petani, 2023 itu 50 piece, kurang lebihnya 50 piece. Dan 2024 harapan saya lebih banyak lagi, karena banyak sekali yang sudah saya rubah dan yang sudah saya gantikan, termasuk ini juga baru launching tapi belum dipasarkan. Ini yang pakai bahan karpet ya, karpet anak, jadi dia lentur dan tidak mudah rusak. Karena biasanya 1 tahun atau 1,5 tahun itu mereka pesawatnya udah robak-rabek ya, padahal sebetulnya tinggal dilem jadi lagi. Lemnya pun murah, hanya Rp1.000 gitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ari. Ini dengan Abdul Wahab ya, dari Indramayu ya. Iya Pak. Peserta sebelumnya dari kota Cirebon tuh membantu petani Indramayu, mestinya terima kasih nih. Iya. Petani Indramayu saya sangat dengan terima kasih, teman Pak. dari Betul. Cirebon tadi ya. Betul. Baik, ini
pengusir burung ya. Ya. Tahun 2018 itu dari Musirawas pernah menjadi juara di gelar TTG di Bali untuk alat pengusir burung juga. Nah, waktu itu masih inovasi, ini kayaknya sudah unggulan ya. Tadi kan udah sampai 150 ya. Betul. Itu ada dokumennya nggak, ada bukti nggak? Yang 120 piece dijual tahun 2024 itu. Karena di dokumen tidak ada cerita sudah dijual sekian banyak. Satu. Kemudian yang kedua, dari versi 1 sampai versi yang terakhir itu kan antara suaranya kan 80 sampai 120 dB ya. Iya. Itu dasarnya apa menentukan 120 dB itu? Maksudnya apa? Kenapa enggak 300 atau enggak 50 gitu? Dasarnya apa? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pengalaman dari pemakaian ini efektivitasnya sejauh mana? Karena nggak ada data juga antara tanpa menggunakan tentara langit dan menggunakan tentara langit, sehingga kita bisa yakin bahwa ini memang produktivitasnya bisa naik gitu, karena tidak ada burung yang hinggap di situ. Terima kasih. Baik, saya akan jawab ya. Yang pertama, kita pesanannya by lisan ke lisan, Pak. Saya mainan, oh Pak berapa harganya? Oh iya sekian. Jadi tidak ada apa ya, kita tidak produksi banyak terus ada pencatatannya sebagainya. Kita hanya langsung direct ke customer, beli ke rumah gitu, dibikinin, udah jadi diserahkan gitu. Jadi terus, langsung. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu yang terjual sebanyak 120 kalau nggak ada dokumennya? Iya, betul, perkiraan saya saja sih Pak. Tapi untuk 2024 120 itu harapan saya di 2024. Oh, itu masih rencana? Iya, yang sudah terjual itu yang 2023 itu 50-nya itu. 50 ya. Kalau sampai sekarang sudah ada 3 orang yang pesan tapi belum saya buatkan. Untuk tahun ini sudah terjual 15 piece. Ya, yang 3 ini belum saya buatkan. Oke, makasih. Terus yang desibel tadi? Desibel itu jadi kan dia mengeluarkan suara. Kita pakai aplikasi di handphone itu kan ada Pak untuk kebisingan ya, tingkat kebisingan. Jadi kita gas full, ini munculnya berapa? Oh, dia sampai 80 desibel nih gitu. Jadi kita hanya mengandalkan alat seadanya yang tersedia gratis di Play Store gitu Pak. Dan untuk selanjutnya sudah dicoba di burung, misalnya nangkep burung kemudian masukkan kandang, kasih suara, itu apa reaksi burungnya? Udah pernah dicoba belum? Jangan-jangan burungnya tenang-tenang aja gitu ya. Nanti bisa dicoba Pak, bisa dibunyikan ya. Jangankan burung deh, nanti kita pun bakalan bising gitu. Nah, kita belum coba satu burung pastinya kalau kita nerbangin Pak, baru digas sedikit aja burung udah lari. Jadi nggak sampai ke burung udah lari semua sebetulnya. Itu karena suaranya yang kenceng, sama seperti kalau kita pakai petasan itu lari lagi gitu kan. Sebentar, telinga burung itu kan beda sama telinga manusia ya. Jadi pengusir burung itu suaranya kan ultrasonik ya, yang tidak bisa kita dengar gitu loh. Jangan-jangan ini berisiknya untuk orang bukan untuk burung gitu. Jadi burung lari karena pesawatnya ini, bukan karena suaranya gitu. Jadi mungkin kalau saran saya, coba beli aplikasi bird labeler ya, di online banyak itu untuk nanti diuji coba. Jadi selain suara dari mesin juga suara pengusir burung yang memang spesialis untuk di situ gitu, supaya lebih efektif. Jadi ada inovasinya di situ. Jadi bukan menerbangkan, tetapi juga mengusir burung karena ada bird repellernya gitu. Ya, saran saya seperti itu. Siap, terima kasih sarannya Pak. Ya, kalau saya baca di sini memang burung itu mengeluarkan suara itu 80 sampai 83 dB. Jadi kalau misalnya tadi pesawatnya mengeluarkan 80, itu jangan-jangan itu dianggap suara temannya gitu ya, bagi burung gitu ya. Maka saya sih curiga burung itu takut itu bukan dari suara tapi dari gerakan pesawatnya.
Ya kan, seperti predatornya burung juga kan, misalnya burung kecil ada predator yang besar juga bukan dari suara yang dikeluarkan si predator, tapi dari sosoknya atau dari bendanya. Nah, justru di situ sehingga saya melihat mungkin pengembangannya itu dari bentuk pesawat nantinya, entah itu mungkin dikasih apa kayak bendera ke belakang supaya lebih besar gitu sehingga burung lari dan lain sebagainya gitu. Karena kalau dari suara saya masih ragu seperti tadi Pak Ari tanyakan gitu ya. Jangan-jangan itu masih di range-nya si burung gitu ya. Kalau manusia pasti kebisingan ya dengan angka di 80 sampai 120 dB itu. Iya. Gitu. Tapi burung jangan-jangan enggak gitu. Nah itu sehingga kalau misalnya ditawarkan dari desain pesawatnya mungkin akan ada tuh inovasi yang ditawarkan, inovasi lebih gitu yang ditawarkan. Kalau sekarang kan seakan given aja gitu. Motornya punya 80 dB atau 120 dB ya tempel aja di situ maka bunyinya jadi 120 dB atau 80 dB gitu. Iya. Gitu. Kasih Pak. Jadi untuk ini sih Pak, kenapa dengan suara itu, jadi sebelum kita terbangkan dia kan bunyi, itu burung udah lari. Jadi sebelum pesawat terbang itu burung lari. Jadi kita ngiranya ya burung karena berisiknya itu. Dan juga banyak yang di masyarakat itu kan ada yang pakainya petasan, suara-suara bising lah gitu. Ya. Jadi pikir saya dari ya, suaranya. Bisa jadi begitu. Iya. Tapi perlu bukti. Perlu data gitu. betul. Itu yang ditanyakan tadi. Buktinya apa? Mungkin ada hasil riset orang gitu ya terhadap suara burung itu yang mestinya dijadikan rujukan juga. Gitu. Iya siap. Terima kasih Pak. Kalau ini yang dibuat apanya? Yang dibuat saya itu yang dibuat dari bodi pesawatnya, sama saya tambahkan di sini itu supaya getarannya bertambah. Jadi fokusnya memang di suara sih Pak. Jadi bagaimana caranya si suara ini menghasilkan suara yang nyaring banget gitu. Dari getaran si styrofoam ini ketika dia berputar ini menimbulkan getaran dan menimbulkan suara. Apanya yang dirubah untuk menghasilkan suara? Ya. Di belakang ini kita kasih sebetulnya banyak tempelan-tempelannya ya Pak. Ada yang pakainya Coroplast, ada yang pakainya triplek. Dia jadi ini menimbulkan getaran nih Pak, tapi kurang banget, makanya kita tambahin biar suaranya meningkat. Ini dari sini juga dari angin yang itu ya? Ya ini yang kecil itu. Iya. Hampir kena baling-baling kan, jadi flow-nya itu bertabrakan, jadi menghasilkan suara yang bising. Nah kemudian itu kan ada polanya ya, pada saat buat itu ada polanya. Iya. Yang buat polanya siapa? Baik Pak, untuk polanya ini gratis, bisa di download di Google, bikinan dari orang luar sih Pak. Kita tidak membuat desain sendiri karena ketika kita buat desain sendiri kita juga harus punya perhitungannya supaya si pesawat ini seimbang dan stabil gitu. Jadi saya sebagai aeromodeling ya kalau bikin yang sudah teruji gitu, yang sudah ini pesawat polanya ini stabil nih, ya udah pakai kita gitu. Oke, berarti yang ini kan harus ada kebaruan ya, harus ada inovasi ya. Iya. Inovasinya apa kira-kira di pesawat ini? Yang pertama tadi yang saya jelaskan itu suaranya dibikin lebih nyaring, dan yang kedua itu sebetulnya ini yang pakai GPS. Jadi yang dari drone itu kan ada sistem buat pemetaan dan sebagainya. Kita adopsi ke sini biar pesawat sudah dibuat. Iya, sudah dibuat, sudah diuji coba dan sudah diperjualbelikan. Itu biasanya ada di sini. Ada di videonya yang terakhir itu Pak. Bisa dilihat? Boleh. Videonya yang terakhir itu si petani hanya megang handphone aja, pesawatnya ke sini. Jadi tanpa dikendalikan sama sekali gitu. Karena sudah disetting, ini muternya ke sini berapa kali putaran, turunnya kemana gitu sebetulnya.
Video yang bagian terakhir yang Gila. Alhamdulillah panen habis bisa panen. Alhamdulillah Sebelum ini. pendapatannya dapat banyak. Biasanya 5 ton, sekarang alhamdulillah. Dicepetin aja videonya di bagian yang ada GPS. video sebelum ini ya, sebelum Pak yang lagi nerbangin, yang lagi diterbangkan secara otomatis. Nah itu auto take off dan landing. Enggak, yang GPS tadi. Iya, plus GPS dia auto take off dan landing. Terlebih itu dahulu cara petani tinggal mengendalikan pesawat terbangin aja. menggunakan simulator sehingga pesawat yang mereka gunakan bisa awet. Biasanya hanya butuh beberapa detik saja untuk mengusir burung, sehingga AV Revelin bisa digunakan seharian sebelum baterai habis dan harus dicas ulang. Saat ini AV Revelin sudah menggunakan Ini sistem pakai GPS? sehingga Iya, Pak. pesawat bisa terbang tanpa GPS itu fungsinya dikendalikan untuk oleh apa? petani. Iya Pak. GPS-nya itu fungsinya untuk apa? GPS-nya itu buat menentukan si posisi pesawatnya Pak. Jadi nanti di aplikasi handphonenya itu ada peta. Oh ini posisi pesawatnya lagi di sini. Kita mau terbangin kemana nih? Nah gitu. Jadi petanya dibuka, kita mau terbangin kemana, ketinggiannya berapa kali putaran, turunnya di mana, itu setting di HP semua. Ketika sudah disetting, ditransfer ke si pesawatnya, nanti dia terbang otomatis dan turun. Aplikasinya ada, tapi aplikasi dari luar Pak. Iya. Itu aplikasi kayak UAV sebetulnya. Dia mengadopsi sistem UAV. Begitu. Ya sayang itu videonya enggak ini ya, tidak mencerminkan pemanfaatan GPS ya tadi, tidak terlihat gitu. Iya. Orangnya kan hanya melihat HP saja, jadi diterbangin gitu udah dilihat HP, nggak mengendalikan gitu. Jadi dia sudah tanpa dikendalikan. Coba. Oke, Mas, Ya. itu baterainya berapa ampere? Siap. Untuk baterai, satu baterai itu kurang lebihnya 30 menit Pak. Baterai yang seberapa itu? 1500 mAh, ada yang 2000 mAh, jadi tergantung kemauan si customer. Jadi setiap pesawat bisa dengan ukuran baterai yang berbeda ya? Betul. Nah, misalkan 1500 ya? Itu daya jelajah terbang sama waktunya berapa kira-kira? Untuk yang 1500 ini bisa 25 menit. Jelajahnya itu berdasarkan waktu ya Pak, menit. Kalau yang 2200 itu bisa 30 menit. Itu tadi kan di dalam makalah kan sejauh mata memandang ya? Iya, iya. Nah, sejauh mata memandangnya ada ukuran nggak berapa ratus meter? Karena Iya. kalau di daerah Subang Indramayu itu sawahnya kan bisa Luas kilometeran. banget, betul. Nah, apakah jangkau semua itu? Betul. Untuk jangkauan remote-nya itu 2 km. 2 kilometer. Jangkauan remote-nya, tapi Oke. mata kita memandang itu 200-300 meter sudah kecil banget. Berarti pesawatnya itu bisa hilang ya? Betul, kalau diterusin terus hilang, makanya Kalau hilang jatuh atau bisa dikendalikan? nggak bisa dikendalikan, tapi kan kita nggak tahu kemana dia pesawatnya, hilang aja. Makanya terobosan baru selanjutnya itu yang pakai GPS ketika sawahnya itu luas, dan kita juga berkolaborasi dengan gapoktan gitu untuk membeli ini satu luas area nih. Tinggal kita kasih berapa ratus, nanti saya dari gapoktan itu kolaborasi gitu. Oh ini luas area sekian nih, silakan garap. Itu gitu. baru rencananya ya? Sudah Pak. Udah pakai GPS tadi sampai Iya, berapa kilo? betul, karena jauh luas. Jadi satu area kayak tender kecil lah gitu ya. Bisa kepegang semua ya? Betul. Oh, oke. Jadi hitungan uangnya itu per hektar saya patoknya 200 Pak. 1 hektar? Iya, 200 ribu. 200.000. Iya. Oh, Nah, kalau jasanya ya? Iya. Itu berapa jam? 1 hari full? 1 hari full, tapi burung itu ada waktunya Pak, ada polanya. Jadi dari setengah 6 itu burung ada. Jam 10 itu udah selesai. Ini kan burung pipit ya? Mas? Iya, burung pipit. Burung pipit itu kan bandel. Iya. Jadi Diusir diusir balik di sini, lagi. Iya. terbangnya ke sebelah sana. Betul. Bisa dicoba di ruangan sini, siapa tahu burung yang di sini pada terbang nanti. Betul. Betul Pak. Makanya harapan saya semua petani pakai ya. Jadi biar musim burung itu hilang. Bisa gitu. dicoba di sini ya? Boleh Pak. Boleh. Nanti burung-burung yang di sini pada kabur gak apa-apa ya? Boleh. Iya. Mohon perhatian ini karena uji coba. Mungkin nggak perlu Takutnya diterbangkan Pak. pesawatnya nabrak, ada
kena Iya, burung. di tangan aja lah, karena kalau diterbangkan Masih ada bahaya waktu ya? juga gitu. Untuk uji terbang aja. Uji suara aja mungkin ya, karena Biar nggak khawatirnya kena penasaran orang itu ya. tadi kan gambaran belum meyakinkan Bapak Iya, Ibu. siap. Siap-siap ya burung-burung nih. Suaranya itu kenceng gitu. Jadi kita tes di sini pakai desibel meter gitu. Jadi manual aja jadi. Gitu. Suaranya kenceng. Mungkin seperti itu, Pak. Mas, suara tadi ya, kenapa nggak dicoba untuk meniru suara predatornya burung sawah? Misalnya suara burung elang gitu kan, dari jauh udah takut mereka. Ya cuma jangkauannya mungkin nggak luas, Pak. Nggak, maksudnya misalnya, untuk uji coba gitu ya. Oh, iya, nanti bisa Pak, dibandingkan bisa. antara suara berisik sama suara predatornya elang, mereka. iya. Karena kalau elang itu kan secara alami mengusir burung, secara betul. alamiah itu kan burung udah takut gitu. Mungkin Iya. dari jauh aja udah takut gitu Iya, ya. iya. Terus Mungkin kemudian bisa bentuknya dicoba. kalau bisa ini ya, itu Seperti elang ya. kasih bentuk elang gitu Oh, ya. iya, iya. Sehingga dari jauh, oh ini burung. Betul, gitu betul, ya. Pak. Mudah-mudahan setelah Kalau- ini kita bikin elang, Pak. Kalau ini kan Amin, ini untuk mainan aja, untuk burung Betul. gitu, seperti Pak Marwoto tadi bilang, nanti Iya. saya balik lagi kalau ini nggak ada gitu. Iya. Betul, betul. Siap. Iya, Pak. Mereknya sudah. Apanya, Pak? Belum daftarkan paten, Pak. Belum daftar merek belum, Pak. Iya. 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 Iya, betul, Pak. Siap, mohon dukungan dan ininya, Pak, arahannya, Pak. Siap. Amin, amin. Siap. Siap. Iya. Siap, terima kasih kepada Bapak juri dan rekan-rekan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk peserta dari Indramayu.